Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mari kita juga menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya ajak kita membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai percaya kepada Yesus, Alkitab menggambarkan kita seperti seorang yang masuk ke dalam gelanggang pertandingan. Kita sedang mengikuti satu pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Haleluya. Tentunya ada garis start dan ada garis finish. Startnya ketika kita percaya, dan finishnya ketika kita menghadap Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ayat 35 katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, banyak orang mengawali dengan satu langkah yang baik. Dia berlari, dia berlomba dengan baik. Tetapi di tengah jalan ada banyak hal yang bisa menyebabkan orang tidak berlomba dengan baik. Bahkan mengalami kegagalan dalam perjalanan. Tidak sampai ke garis akhir. Nah, tetapi kita diingatkan melalui ayat ini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi kita harus terus berlomba. Sekalipun ada berbagai macam tantangan, rintangan, godaan, tawaran untuk membuat kita berhenti di tengah jalan. Kita tidak sampai di garis akhir. Saudara, Tuhan mengingatkan kita. Ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudara, supaya tidak sia-sia. Ada orang yang tidak sampai di akhir, maka sia-sialah. Tadi ayat firman Tuhan katakan di ayat yang saya baca aja 37 dan seterusnya. Sebab dikatakan sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Yesus yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi janjinya dia segera datang itu pasti digenapi. Selanjutnya 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi ini peringatan, ada orang yang tidak sampai di akhir, mengundurkan diri di tengah jalan. Apa sebabnya? Banyak hal. Kesenangan dunia kah? Masih suka hidup di dalam daging kah? Dia tidak mampu untuk mengikuti aturan firman Tuhan kah? Nah, mari saudara, ayat 39 sebagai penutup. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa.
Jadi kalau kita mengundurkan diri, kita tidak sampai di garis akhir, dikatakan binasa. Tetapi dikatakan tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa, tantangan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, yang seolah-olah mau menghentikan langkah kita di dalam berlomba, di dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan. Mari, teruslah, kita memerlukan ketekunan. Teruslah bertekun, teruslah berlomba, teruslah berlari sampai akhir. Supaya jangan kita tergolong orang yang mengundurkan diri dan binasa. Mari, kuatkan hati, kuatkan iman. Roh Kudus akan menghibur kita, sehingga kita kembali disegarkan untuk kita terus berlari mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.